Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, orang-orang bijak pernah berkata, ubahlah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu. Sehingga saya Muhammad Rantawan Kusuma sebagai tim proposisi dalam mosi, yakni Dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang. Sebelum melanjut ke perdebatan yang sangat sengit ini, sudah sepatutnya kita mengetahui arti mosi tersebut. Yang pertama yaitu hapus. Hapus memiliki arti yaitu menghilangkan sesuatu yang ada. Yang kedua yakni eksistensi. Eksistensi memiliki arti yaitu keberadaan. Dan yang ketiga adalah kebun binatang yang memiliki arti yaitu sebidang lahan terbuka yang memiliki keanekaragaman hewan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya mosi ini memiliki arti menghilangkan keberadaan sebidang lahan yang berisi aneka ragam hewan. Hal ini tentunya selaras dengan argumen-argumen yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, pelatihan binatang. Mungkin orang-orang banyak menilainya hal ini adalah hal positif. Namun bisa kita lihat kembali bahwasanya kita menjadi binatang. Ketika kita sakit, ketika kita terluka, kita harus terus berlatih dan berlatih. Dan kita tidak bisa menolaknya karena orang-orang tidak mengetahui apa yang kita bicarakan. Padahal setiap hewan juga memiliki perasaan. Yang kedua yaitu kesejahteraan satwa. Kesejahteraan satwa sudah sepatutnya kita pertanyakan. Bisa kita bayangkan hewan yang sudah sepatutnya hidup di alam liar, dan kita harus hidup di dalam kotak yang hanya berapa meter saja. Bisa kita bayangkan jika kita menjadi hewan. Bisa kita rasakan hal itu ketika adanya COVID-19. Pada saat COVID-19 kita juga berada di rumah, namun kita juga tetap ngeyel. Kita tetap keluar rumah. Dan selain itu, hal ini juga selaras dengan pendapatan waktu COVID-19. Waktu COVID-19, kebun binatang banyak yang tidak mencukupi kebutuhan hewan dengan pemasukannya. Sehingga hewan-hewan ditelantarkan. Sebagai contohnya yaitu banyak satwa yang meninggal dalam kebun binatang. Yang kedua yaitu program perkembangbiakan yang terkadang melampaui batas sehingga hewan-hewan tersebut dimusnahkan, dimatikan secara nyata. Dan yang ketiga yaitu burung yang dimutilasi agar tidak dapat terbang, sehingga dapat kita tarik kesimpulan hal ini kebun binatang bukanlah sebuah tempat untuk pendidikan ataupun bukan sebuah tempat untuk kontrol untuk sebagai konservasi, melainkan hal ini hanya untuk kekayaan saja. Dan yang ketiga yaitu dapat kita garis bawahi tempatnya yaitu untuk lahan sekitar minimal 2 hektar. Namun realitanya apa? Banyak kebun binatang yang tidak memenuhi standar tersebut, dan banyak juga tempat kebun binatang yang berada di dekat masyarakat. Salah satu contohnya yaitu yang berada di ibu kota provinsi kita, yaitu di Semarang. Terdapat salah satu kebun binatang yakni yang dinamakan Semarang Zoo. Semarang Zoo berada di kota, sehingga keamanan warga sekitar perlu dipertanyakan. Bagaimana jika hewan-hewan tersebut melarikan diri? Dan selanjutnya yaitu para pekerja sudah patutnya kita pertanyakan apakah para pekerja itu sudah sesuai. Halnya seperti dokter hewan, bisa kita bayangkan ketika kita sakitnya sakit gigi, tetapi kita harus larinya ke dokter kandungan. Hal ini tentunya dokter kandungan tidak mengetahui apa sakit yang kita rasakan. Selanjutnya yaitu banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan dapat dimakan oleh hewan. Bisa kita bayangkan bahwasanya di sebuah berita menyatakan bahwasanya air kemasan saja memiliki kandungan mikroplastik sebanyak 350.000. Dan ada sebuah berita menyatakan bahwasanya seorang ibu hamil dengan kandungan 4 bulannya, anaknya sudah terdapat mikroplastik. Mikroplastik ini jika dimakan dapat mengakibatkan tumor, kematian, dan kanker. Dan bagaimana jika plastik-plastik ini dimakan terus oleh
hewan-hewan tersebut, bagaimana kesehatan para hewan selanjutnya, yaitu kurangnya sarana prasarana yang memadai. Memang betul kebun binatang seolah-olah seperti asli di tempat liar, namun tetap saja hewan-hewan lebih menyukai tempat aslinya dan banyak sarana prasarana yang kurang memadai. Dan selanjutnya yaitu adanya limbah kotoran hewan. Kita bayangkan jika kita memelihara satu hewan saja, pasti terdapat kotoran hewan. Dan bagaimana jika terdapat di kebun binatang? Pastinya tidak hanya satu atau dua hewan, melainkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan hewan. Jadi limbah kotoran hewan juga pasti banyak. Bagaimana cara pengolahan dari tim kebun binatang tersebut? Apakah diolah dengan baik atau hanya dibuang saja? Sehingga dari penjabaran-penjabaran tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya saya Muhammad Tantawan Kusuma tetap pro dalam mosi perdebatan kali ini yang beri judul "Dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang", sesuai dengan argumen saya yang sudah saya jabarkan, karena sesuai dengan pelatihan binatang, kesejahteraan satwa, tempat tenaga ahli, dan masalah sampah yang perlu dipertanyakan. Hal ini sudah sepatutnya kita pertanyakan ke kebun binatang. Apakah ini sudah selaras dengan apa yang kita pikirkan bersama? Apakah sudah baik atau masih sama saja? Yang saya pertanyakan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.